Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Azalia, NIM 2014-010033, akan menampilkan video pembelajaran mengenai taharah. Video pembelajaran ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran fikih di madrasah dan sekolah. Selamat menyaksikan. Taharah. Yang pertama adalah pengertian taharah. Taharah menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah syara, taharah adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, taharah dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Hukum taharah ialah wajib di atas tiap-tiap mukallaf lelaki dan perempuan. Dalam hal ini, banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar kita senantiasa menjaga kebersihan lahir dan batin. Firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang kedua ada syarat wajib taharah. Syarat wajib tersebut adalah Islam, berakal, balik, masuk waktu sholat, tidak lupa, tidak dipaksa, berhenti darah haid dan nifas, ada air atau debu tanah yang suci, berdaya melakukannya mengikut kemampuan. Yang ketiga ada bentuk taharah. Bentuk taharah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu lahir dan juga batin. Taharah lahir adalah taharah atau suci dari najis dan hadas yang dapat hilang dicuci dengan air mutlak atau suci menyucikan dengan wudhu, mandi, dan tayamum. Taharah batin adalah membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat seperti dengki, iri, penipu, sombong, ujub, dan riya. Sedangkan berdasarkan cara melakukan taharah ada beberapa macam bentuk, yaitu wudhu, tayamum, mandi wajib, dan juga istinja. Yang pertama kita akan membahas mengenai wudhu. Wudhu menurut bahasa berarti bersih, sedangkan menurut istilah membasuh anggota badan tertentu dengan air suci yang menyucikan atau air mutlak dengan tujuan menghilangkan hadas kecil sesuai syarat dan rukunnya. Yang kedua adalah tayamum. Tayamum secara bahasa adalah berwudu dengan debu atau pasir dan tanah yang suci karena tidak ada air atau adanya halangan memakai air. Sedangkan menurut istilah adalah menyapakan tanah atau debu yang suci ke muka dan juga kedua tangan sampai siku dengan memenuhi syarat dan rukunnya sebagai pengganti dari wudu atau mandi wajib karena tidak adanya air atau dilarang menggunakan air disebabkan sakit. Adapun syarat dan rukun sunnah serta hal-hal yang terkait dengan tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah syarat tayamum. Syarat tayamum adalah yang pertama ada sebab yang membolehkan mengganti wudhu atau mandi wajib dengan tayamum. Yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga, sudah berusaha mencari air tetapi tidak menemukan. Yang keempat, menghilangkan najis yang melekat di tubuh. Yang kelima, menggunakan tanah atau debu yang suci. Selanjutnya yaitu rukun tayamum. Niat, mengusap debu ke muka, mengusap debu kedua tangan sampai siku, tertib. Selanjutnya adalah sunnah tayamum. Dalam melaksanakan tayamum, seseorang hendaknya memperhatikan sunnah-sunnah tayamum sebagai berikut. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak bertayamum. Yang kedua, membaca ta'awuz dan juga basmalah. Yang ketiga, menepiskan debu yang ada di telapak tangan. Yang keempat, meregangkan jari-jari tangan. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, mendahulukan anggota tubuh yang kanan dari yang kiri. Yang selanjutnya, membaca doa seperti doa sesudah wudhu. Yang ketiga adalah mandi wajib. Mandi wajib disebut juga dengan mandi besar, mandi junub, atau mandi janabat. Mandi wajib adalah menyiram air ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan disertai niat mandi wajib di dalam hati. Adapun rukun mandi wajib
Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah niat mandi wajib, kedua menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan merata, yang ketiga membersihkan kotoran yang melekat atau mengganggu sampai airnya ke badan. Sunnah mandi wajib. Pada waktu mandi wajib disunahkan melakukan beberapa hal antara lain menghadap kiblat, membaca basmalah, berwudu sebelum mandi, mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri, dan terakhir menggosok badan dengan tangan. Beberapa penyebab diwajibkan mandi wajib berikut ini adalah hal-hal yang menjadi penyebab diwajibkannya mandi wajib. Yang pertama, keluarnya air mani atau sperma dengan syahwat, baik ketika sedang tidur maupun dalam keadaan terjaga. Akan tetapi, apabila ia bermimpi tidak disertai keluarnya mani, maka ia tidak wajib mandi. Selanjutnya, selesainya haid bagi perempuan. Yang selanjutnya, selesai melahirkan. Yang selanjutnya, selesai nifas, yakni darah yang keluar sudah melahirkan. Selanjutnya, meninggalnya seseorang atau juga jenazah. Yang keempat, yaitu istinjak. Istinjak menurut bahasa berarti terlepas atau bebas. Sedangkan menurut istilah ialah membersihkan kedua pintu alat kelamin manusia, yaitu dubur dan juga kubul, yang keluar dari keduanya. Istinja ini hukumnya wajib. Alat-alat yang digunakan untuk beristinja yaitu air, batu, kertas atau tisu, daun-daunan yang tidak biasa dimakan. Tata cara istinja yaitu ada air dapat dibersihkan dengan batu atau kertas sampai bersih. Membasuh tempat keluarnya najis dengan air hingga bersih. Jika tidak, sekurang-kurangnya dengan 3 buah batu atau 3 sisi sebuah batu. Jika tidak ada batu, dapat digunakan benda-benda lain asal keset atau keras. Fungsi taharah dalam kehidupan sehari-hari. Taharah memiliki fungsi yaitu membiasakan hidup bersih dan juga sehat, membiasakan hidup yang selektif sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Selanjutnya sebagai sarana untuk menuju surga. Selanjutnya menjadikan kita dicintai oleh Allah. Selanjutnya adalah 4 keadaan air dalam taharah. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak adalah keadaan air yang sebelum mengalami proses apapun. Air itu masih asli dalam arti belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur benda suci ataupun benda najis. Air mutlak ini hukumnya suci dan sah untuk digunakan bersuci, yaitu untuk berwudu dan mandi janabah. Adapun contoh air sucinya yaitu air hujan, salju, embun, air laut, air zam-zam, air sumur atau mata air, air sungai. Yang kedua adalah air mustakmal. Jenis yang kedua dari pembagian air adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik air yang menetes dari sisa bekas wudhu di tubuh seseorang atau sisa air bekas mandi janabah. Air bekas dipakai bersuci bisa saja, kemudian masuk lagi ke dalam penampungan. Yang ketiga, air yang tercampur dengan barang yang suci. Jenis air yang ketiga adalah air yang tercampur dengan barang yang suci, bukan najis. Hukumnya tetap suci, seperti air yang tercampur dengan sabun, kapur barus, tepung, dan juga lainnya, selama nama air itu masih melekat padanya. Selanjutnya, air mutanajis. Air mutanajis artinya adalah air yang tercampur dengan barang atau benda yang najis. Air yang tercampur dengan benda najis itu bisa memiliki 2 kemungkinan hukum. Bisa ikut menjadi najis juga atau bisa juga sebaliknya, yaitu ikut tidak menjadi najis. Keduanya tergantung dari apakah air itu mengalami perubahan atau tidak setelah tercampur benda yang najis. Selanjutnya yang kedua mengenai hadas dan najis. Pengertian hadas menurut bahasa artinya berlaku atau terjadi, sedangkan menurut istilah hadas adalah sesuatu yang terjadi atau berlaku yang mengharuskan bersuci atau membersihkan diri sehingga sah untuk melaksanakan ibadah. Bermacam hadas dan cara mensucikannya. Menurut fikih, hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil. Hadas kecil adalah adanya sesuatu yang terjadi dan mengharuskan seseorang berwudu apabila hendak melaksanakan sholat. Contoh hadas kecil adalah keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur
tidur nyenyak dalam kondisi tidak duduk, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa pembatas, hilang akal karena sakit atau mabuk. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar adalah sesuatu yang keluar atau terjadi sehingga mewajibkannya mandi besar atau mandi junub. Contohnya adalah bersetubuh atau hubungan suami istri, keluar mani baik karena mimpi maupun hal lain, keluar darah haid, nifas, meninggal dunia. Yang kedua adalah najis. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang kotor, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang dipandang kotor atau menjijikkan yang harus disucikan karena menjadikan tidak sahnya melaksanakan macam-macam najis, dan cara mensucikannya berdasarkan berat dan ringannya. Najis dibagi menjadi 3 macam. Najis tersebut adalah mukafafah, najis mutawasitah, dan juga najis mughalazah. Yang pertama adalah najis mukafafah. Najis mukafafah adalah najis ringan. Yang tergolong najis mukafafah yaitu air kencing bayi laki-laki yang berumur tidak lebih 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Cara mensucikannya, najis mukafafah ini cukup dengan mengusapkan atau memercikkan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua adalah najis mutawasitah atau najis sedang. Najis mutawasitah ini contohnya adalah air kencing, air darah, nanah, tina, dan kotoran hewan. Yang ketiga, najis mughalazah atau najis berat seperti najis anjing dan juga babi. Adapun cara mensucikannya ialah dengan menyiramkan air suci yang mensucikan atau air mutlak, atau membasuh benda yang tempat terkena najis sampai 7 kali. Kali yang pertama dicampur dengan tanah atau debu sehingga hilang zat, warna, rasa, dan baunya. Baik, itulah penjelasan mengenai materi taharah ini. Kesimpulannya adalah taharah memiliki pengertian secara umum, yaitu mengangkat penghalang atau kotoran yang timbul dari hadas dan najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Taharah merupakan anak kunci dan syarat sah sholat. Hukum taharah ialah wajib di atas tiap-tiap mukallaf lelaki dan perempuan. Syarat wajib melakukan taharah yang paling utama adalah beragama Islam dan sudah akil balik. Sarana yang digunakan untuk melakukan taharah adalah air suci, tanah, debu, serta benda-benda lain yang diperbolehkan. Air digunakan untuk mandi dan berwudu, debu dan tanah digunakan untuk bertayamum. Jika tidak ditemukan air, sedangkan benda lain seperti batu, kertas, tisu dapat digunakan untuk melakukan istinjak. Adapun manfaat taharah dalam kehidupan sehari-hari yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis ketika hendak melaksanakan suatu ibadah. Baiklah, sekian penampilan video pembelajaran mengenai materi taharah. Saya harap video pembelajaran taharah ini berguna dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.